wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliana Triaulia, kelas 3A dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mimpu Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview e-book yang berjudul Hard Money Revolution atau Pertarungan Emas vs Bitcoin dalam Ekonomi Global. Nah, e-book ini tuh dibuat oleh dosen saya, yaitu Bapak Ade Hendran. Baik, yang pertama tuh ini masuk ke opening dulu ya teman-teman. Bayangkan nih, uang kalian yang ada di dompet kalian hari ini tuh mungkin nilainya akan berkurang pada tahun depan, harga-harga naik, inflasi tak terbendung, dan uang kertas semakin kehilangan daya belinya. Di tengah ketidakpastian ini, muncullah pertanyaan besar, apa yang bisa kita percaya sebagai penyimpanan nilai sejati? Jawabannya ada pada hard money yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kita ini akan membandingkan dua kandidat terkuat, emas, sang legenda ribuan tahun, dan Bitcoin, sang pendatang baru yang mengguncang dunia. Hard money di sini adalah uang yang langka, tahan lama, dan sulit dimanipulasi. Sejak zaman Mesir kuno hingga Romawi, manusia mengandalkan emas dan perak. Namun setelah runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1971, dunia beralih ke fiat money atau uang kertas yang hanya berbasis kepercayaan saja. Selanjutnya ada masalahnya, yaitu fiat bisa dicetak tanpa batas, menyebabkan inflasi, hutang menumpuk, dan krisis ekonomi berulang. Maka dari itu, banyak orang yang kembali melirik hard money. Disinilah emas dan Bitcoin mulai masuk. Nah, selanjutnya pada bagian kedua ini ada emas, sang harmoni tradisional. Emas sendiri telah terjadi simbol kekayaan selama ribuan tahun, dari piramida Mesir, kekasian Mesir, kekaisaran Romawi, hingga cadangan devisa modern, emas selalu dipercaya. Keunggulannya jelas, yaitu nilainya stabil, jadi pelindung saat krisis, dan diakui di seluruh dunia. Saat pasarnya runtuh, emas justru bersinar, teman-teman. Namun, emas punya kelemahan, yaitu berat, mahal disimpan, dan sulit dipakai untuk transaksi kecil. Dan masih
bank sentral di seluruh dunia masih menyimpan emas sebagai cadangan strategis. Jadi bisa disimpulin si bank ini tuh menyimpan emas tuh sebagai cadangan gitu. Kalau suatu saat nanti ekonomi di dunia ini krisis, jadi emas itu bisa jadi last opsional. Selanjutnya di bagian ketiga ini ada Bitcoin, hard money era digital. Lahir dari krisis finansial tahun 2008, Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Ia menawarkan uang digital tanpa ada kendali dari pemerintah dengan jumlah terbatas, yaitu hanya 21 juta koin saja. Selanjutnya, Bitcoin unggul karena bisa dikirim ke seluruh dunia dalam hitungan menit, mudah dibagi kecil, transparan, dan tidak bisa dipalsukan. Namun, Bitcoin juga punya tantangannya, yaitu harganya sangat fluktuatif, konsumsi energi mining tinggi, dan regulasi di tiap negara berbeda-beda. Meskipun begitu, adopsinya terus tumbuh, bahkan negara seperti El Salvador sudah menjadikannya alat bayar resmi. Selanjutnya pada bagian 4 ini ada pertarungan emas versus Bitcoin. Kalau kita bandingkan, emas itu punya keunggulan yang stabilitas, sedangkan Bitcoin punya keunggulan teknologi. Itu keunggulannya. Selanjutnya, emas terbukti selama ribuan tahun stabil dan tidak praktis. Kalau Bitcoin itu cepat, portable, cocok untuk di dunia digital, tapi beresiko tinggi. Maka, kemungkinan pertanyaannya bukan siapa yang menang, tapi bagaimana keduanya bisa saling melengkapi, emas sebagai jangkar stabilitas, sedangkan Bitcoin sebagai motor inovasi digital. Selanjutnya, bagian 5 ini, hard money dalam krisis global. Dalam setiap krisis, emas selalu menjadi pelabuhan terakhir atau sebagai last opsional. Dari depresi besar tahun 1930-an hingga krisis tahun 2008, emas menjaga nilainya. Sementara itu, Bitcoin mulai terbukti di negara-negara hiperinflasi seperti Venezuela dan Lebanon. Orang-orang beralih Bitcoin karena mata uang lokal runtuh. Keduanya sama-sama punya peran penting, yaitu emas sebagai pelindung klasik, sedangkan Bitcoin sebagai solusi modern di dunia digital. Jadi bisa disimpulin kalau yang pertama lahir tuh emas dulu teman-teman, baru Bitcoin. Nah, si Bitcoin ini bisa dijadiin opsi pertama, sedangkan emas itu jadi opsi kedua begitu. Selanjutnya bagian 6 yaitu masa depan harmoni. Nah, harmoni ini bakal dibawa kemana sih arah sistem moneter dunianya? Si harmoni ini bakal dibawa ke generasi muda lebih percaya Bitcoin, investor tradisional tetap memilih emas. Jadi si di tradisional ini tetap memilih emas, tapi dia juga
menggunakan Bitcoin, jadi balance atau netral ya begitu. Selanjutnya, teknologi blockchain bahkan memungkinkan tokenisasi emas digital yang bisa dipercadangkan dengan mudah. Mungkin masa depan bukan lagi soal memilih, tapi menggabungkan keduanya. Hybrid sistem, emas sebagai cadangan stabil, Bitcoin sebagai alat transaksi global. Gitu singkatnya teman-teman. Visi 2050, dunia bisa saja memasuki era post-flat, di mana uang kertas bukan lagi pusat, melainkan emas dan Bitcoin yang jadi pilar utama keuangan global. Jadi di masa yang Anda itu sepertinya uang kertas kayak gitu dijadikan sebagai last opsional. Yang pertama itu atau yang sering kita digunakan pada tahun 2050 itu kemungkinan pasti uang digital, yaitu Bitcoin. Nah, kesimpulannya itu fiat rapuh, inflasi merajalela. Emas sudah ribuan tahun jadi pelindung nilai, tapi kurang praktis di era digital. Bitcoin lahir sebagai revolusi, cepat, portable, dan tidak bisa dimanipulasi. Masa depan bukan soal memilih salah satu, melainkan memadukan keduanya. Emas memberi stabilitas, Bitcoin memberi inovasi, dan kita hidup di masa kini sedang menyaksikan lahirnya sistem keuangan yang baru akan merubah dunia. Pada akhirnya, emas dan Bitcoin bukan hanya soal investasi, tapi soal kepercayaan. Emas mewakili sejarah panjang bagi umat manusia, sedangkan Bitcoin mewakili inovasi dan kebebasan finansial di era digital ini. Fiat semakin rapuh, inflasi terus menggerogoti, maka dunia butuh sesuatu yang lebih kokoh. Apakah masa depan akan dikuasai oleh kilo emas yang abadi atau cahaya digital Bitcoin yang tak terbendung? Mungkin jawaban keduanya dan kita generasi sekarang sedang menyaksikan sejarah baru terbentuk. Begitu teman-teman, itu hasil dari review atau sinopsis dari e-book Hard Money. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.